Di segmen kelima berkaitan dengan modul H. Slide ke-10 induktansi. Jadi kita meneruskan apa yang dibahas di slide 9 sebelumnya. Untuk dua loop kawat kabel yang diam, kemudian arus yang steady I1 di loop 1 akan menghasilkan suatu medan magnetik B1 dengan hukum Biosavat bisa dihitung. B1 sama dengan μ0/4 pi dikali I1 integral tertutup di L1 cross vektor satuan R dibagi R kuadrat. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini B1 sebanding dengan I1 atau arus listrik 1. Jadi medan itu akan sebanding dengan medan listrik I1. Nah, kemudian B1 itu akan memiliki flux medan magnetik yang akan menembus loop kedua. Di loop kedua nanti di situ kita melihat ada persamaan flux 2 P2 sama dengan integral B1 dot DA2 karena B1 menembus permukaan A2. Kemudian flux 2 sendiri itu secara sederhana dinyatakan sebagai 1 dikali I1. Jadi flux di loop kedua itu juga sebanding dengan arus listrik 1. M21 sendiri adalah konstanta proporsionalitas yang dikenal sebagai mutual inductance dari dua loops. Jadi induktansi bersama, jadi M21. Oke, itu lanjutan persamaannya bisa dilihat. Nah, sedangkan untuk arus pada loop kedua atau EMF pada loop kedua epsilon 2 itu bisa dihitung dengan minus D Pi2 per dt sama dengan minus M dI1 per dt. Oke, itu bisa dilihat samaannya. Oke. Jadi nanti apa yang disebut dengan induktansi itu Anda bisa lihat di kalimat yang berwarna merah. Jadi suatu perubahan arus tidak hanya menginduksi EMF pada loop yang dekat dengan loop primer tersebut, tapi juga menginduksi sumber loop tersebut atau loop primer tersebut. Jadi akan menginduksi dirinya sendiri dengan P sama dengan L dikali I. Konstanta proporsionalitas L sebagai self inductance atau sederhananya adalah induktansi dari loop. Induktansi diukur dalam Henrys dan 1 Henry adalah 1 volt second per ampere. Oke. Baik, kita sedikit mengenal tentang istilah atau pada tahun 1834 Heinrich Lenz menyatakan hukum Lenz yang mana arah arus terinduksi pada suatu benda akan sedemikian hingga medan magnetiknya melawan perubahan flux magnetik yang menyebabkan arus tersebut. Nah, di sini berhubungan dengan arus eddy. Ya, arus eddy pada suatu bahan tersebut akibat adanya arus terinduksi pada suatu bahan menghasilkan suatu medan sekunder yang melawan sebagian medan eksternal dan menghasilkan beberapa flux eksternal. Nah, di sini ditunjukkan ilustrasi untuk arus eddy. Jadi kalau misalkan kita punya sepotong benda, katakanlah aluminium, dan kita coba gerakkan di dalam medan magnet yang tidak seragam, artinya ada perubahan medan magnet, maka arus yang dihasilkan dalam aluminium atau benda tersebut
kita akan bisa mengamati semacam gerakan melambat seperti tertahan. Jadi secara umum arus eddy ini cukup sulit untuk dihitung, tapi mudah untuk ditunjukkan secara demonstrasi atau percobaan. Jadi ini adalah ilustrasinya. Jadi kita coba menggunakan percobaan eksperimen klasik, di mana di sini kita punya piringan aluminium yang dipasang pada suatu pendulum atau benang begitu, dengan sumbu horizontalnya akan berayun-ayun ke bawah dan melewati suatu kutub magnet. Misalkan ini ada kutub selatan dan kutub utara magnet. Kemudian ketika memasuki wilayah medan magnet ini, tiba-tiba nanti akan melambat. Nah, untuk memastikan itu akibat arus eddy, kita gunakan disk itu yang memiliki banyak goresan atau yang dipotong-potong seperti ini ilustrasinya. Dan ketika ini diayunkan, ini nanti kita akan melihat di sini akan berayun lebih bebas dan tidak terhalang oleh medan listrik. Jadi di sini dengan adanya pemotongan di sini akan mencegah aliran arus pada skala yang lebih besar. Demikian, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, di slide selanjutnya kita lanjutkan. Saya coba sedikit cepat saja, tidak terlalu banyak penurunan rumus, tapi langsung kita samarikan kurang lebih yang sudah kita pelajari berkaitan dengan elektrodinamik. Itu adalah yang sudah atau yang ditemui oleh Maxwell sebelum dia memulai pekerjaannya berkaitan dengan elektrodinamik. Jadi meskipun dalam bentuk yang tentu saja mungkin tidak sederhana seperti di slide ke 12, tapi di situ ada persamaan yang secara umum itu berkaitan dengan medan magnetik E dan medan magnetik B. Di situ kita bisa lihat ada persamaan satu itu berkaitan dengan hukum Gauss, kemudian persamaan dua itu ada yang menyebutnya adalah hukum Gauss untuk medan magnetik, yang ketiga itu kita sebut sebagai hukum Faraday, dan yang keempat adalah hukum Ampere. Jadi itu adalah 4 persamaan yang sudah kita pelajari berkaitan dengan medan listrik E dan medan magnetik B. Itu berkaitan dengan divergence dan curl dari medan listrik dan medan magnetik. Dari persamaan itu kita melihat, atau Maxwell melihat ada suatu ketidakkonsistenan yang mungkin akan fatal, yaitu berkaitan dengan aturan lama dari divergensi dari suatu curl itu akan menghasilkan nilai nol. Kalau kita aplikasikan di persamaan nomor 3 tadi, persamaan 3 itu mungkin supaya jelas saya buat gambar di sebelah atas dari slide ke-13. Coba dilihat di slide 13, itu adalah resume persamaan yang sama dari slide sebelumnya, supaya tidak bolak-balik itu saya buat di kanan atas. Di persamaan 3 itu kalau kita lakukan divergence, jadi nabla cross E itu akan kita hasilkan tidak ada masalah atau akan memberikan nilai 0. Penjelasannya tadi ada berkaitan dengan divergence dari curl itu akan selalu 0, dan juga yang sisi sebelah kanan itu juga sama dengan 0 sebagai akibat dari persamaan 2, di mana divergence dari B itu sama dengan 0, B itu sama dengan 0. Tapi kalau kita lakukan hal yang sama pada persamaan 4, kita kemungkinan akan mendapatkan masalah di mana itu tidak akan konsisten. Jadi untuk arus yang steady, divergensi dari J itu adalah ketika kita membahas
yang lebih dari magnetostatik, hukum Ampere, ya ini mungkin akan terjadi masalah, sehingga Maxwell memberikan hasil pekerjaannya dengan melibatkan persamaan continuity dan juga melibatkan hukum Gauss untuk memperbaiki persamaan hukum Ampere, ya, persamaan nomor 4. Jadi kita bisa melihat bahwa hasil pekerjaan dari Maxwell secara cepat yang kita bisa dapatkan dalam bentuk yang kompak itu sebagai nabla cross B sama dengan μ0J ditambah μ0 epsilon 0 do E per do T. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan bahwa dengan adanya do E per do T kita bisa melihat suatu perubahan medan listrik akan menginduksi suatu medan magnetik. Jadi ini bisa melengkapi apa yang sudah ditemukan oleh Faraday tadi di suatu perubahan medan listrik terinduksi suatu perubahan medan listrik akan menginduksi suatu perubahan medan magnetik. Oke, Anda bisa baca di bagian sebelah kanan bawah di slide ke 13.